Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi kita dalam pertemuan ke-1 kali ini di modul 5 dalam pembelajaran daring pendidikan kewarganegaraan dengan tema gotong royong. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah di antara kalian pernah melihat pertandingan sepak bola, ataukah di antara kalian ada yang pernah menjadi pemain sepak bola? Nah, dalam sebuah permainan sepak bola tentunya terdiri dari beberapa pemain yang setiap pemain itu memiliki tugasnya masing-masing seperti kiper, striker, back, dan masih banyak yang lainnya. Dan tentunya masing-masing dari mereka itu memiliki tugasnya agar permainan tersebut bisa berjalan. Nah, pemain-pemain tersebut selain memiliki tugasnya masing-masing juga harus bekerja sama dengan pemain yang lainnya. Tujuannya apa? Agar tujuan dari permainan tersebut dapat tercapai atau tujuan dari tim tersebut dapat tercapai. Misalnya adalah menjadi tim yang memenangkan dari pertandingan sepak bola tersebut. Nah, pada pertemuan kali ini kita bukan akan membahas mengenai permainan sepak bola, tetapi kita akan membahas tentang gotong royong. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang indahnya dalam keberagaman. Terkait dengan keberagaman yang ada di Indonesia tentunya sudah kita bahas pada modul sebelumnya atau modul keempat, bahwasanya Indonesia itu memiliki berbagai macam suku, bangsa, dan budaya. Tapi dengan adanya keberagaman tersebut harusnya menjadikan bangsa Indonesia itu menjadi bangsa yang lebih kuat, bukan menjadikan bangsa yang terpecah belah. Nah, karena adanya keberagaman tersebut, maka muncullah sebuah slogan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya adalah meskipun kita berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang arti sebuah kerjasama. Sudah kita singgung sebelumnya tentang kerjasama dalam sebuah permainan sepak bola, di mana agar permainan tersebut dapat berjalan tentunya dibutuhkan kerjasama antar pemainnya, dari kipernya, dari backnya, dari strikernya, atau dari pemain-pemain yang lainnya agar tujuan tim tersebut dapat tercapai. Tentunya tujuannya adalah untuk memenangkan sebuah pertandingan tersebut. Nah, kerjasama sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu cooperate, cooperation, dan kooperatif, yang dalam bahasa Indonesia itu diartikan sebagai kerjasama. Pengertian kerjasama sendiri adalah sebuah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, jadi intinya adalah kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kerjasama itu sendiri sering disebut juga dengan gotong royong. Istilah gotong royong dan di dalam negara Indonesia itu bermacam-macam, seperti yang sangat kita kenal dalam budaya kita yaitu sambatan, yaitu sebuah proses gotong royong dalam memperbaiki rumah warga yang rusak ataupun terkena musibah. Nah, di sini juga ada banyak macam-macam istilah dari gotong royong itu atau kerjasama itu, yaitu seperti gugur gunung dari Yogyakarta, sambatan dari Jawa Tengah, mapalus dari Minahasa, amosi dari Sulawesi Selatan, subak dari Bali, siadapari dari Sumatera Utara, manunggal sakato dari Sumatera Barat, dan masih banyak istilah-istilah yang mengenai tentang kerjasama itu sendiri. Nah, salah satu bentuk kerjasama itu adalah gotong royong. Gotong royong sendiri berasal dari dua kata, yaitu gotong yang artinya bekerja dan royong yang artinya bersama. Yang secara
Harfiah, gotong royong itu diartikan sebagai mengangkat bersama-sama atau mengerjakan sesuatu bersama-sama. Jadi gotong royong itu adalah mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Di sini gotong royong juga diartikan sebagai partisipasi aktif sebagai setiap individu masyarakat yang ikut terlibat dalam kegiatan gotong royong itu. Nah, partisipasi aktifnya tersebut itu dapat berupa tenaga, materi, keterampilan, atau sebagainya. Selanjutnya ada arti kerjasama menurut para ahli. Di sini yang pertama menurut Surjono Sukanto, yaitu kerjasama merupakan suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua menurut Basrowi, kerjasama merupakan proses sosial di mana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami terhadap aktivitas masing-masing. Yang ketiga, menurut Pamuji, yang mengartikan bahwa kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan melakukan interaksi antar individu yang melakukan kerjasama sehingga tercapai tujuan yang dinamis. Nah, di sini ada 3 unsur yang terkandung dalam kerjasama, yaitu orang yang melakukan kerjasama, interaksi, serta tujuan yang sama. Jadi ada 3 unsur dalam kerjasama, yaitu ada orangnya, artinya orang yang melakukan kerjasama, interaksi, dan tujuan yang sama. Nah, berdasarkan pengertian dari para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama adalah sebuah bentuk hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya yang saling berinteraksi untuk menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya kerjasama merupakan hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di sini ada 3 prinsip kerjasama. Yang pertama yaitu berorientasi pada tercapainya tujuan yang baik, memperhatikan kepentingan bersama, dan saling menguntungkan. Ada 3 prinsip, yaitu berorientasi pada tercapainya tujuan yang baik, memperhatikan kepentingan bersama, serta saling menguntungkan. Di sini ada bentuk kerjasama dilihat dari pelaksanaannya menurut Surjono Sukamto. Bentuk kerjasama dilihat dari pelaksanaannya menurut Surjono Sukamto. Yang pertama yaitu ada kerukunan, yaitu sebuah bentuk kerjasama yang sering dijumpai dalam masyarakat yang bentuknya sederhana. Misalnya seperti gotong royong tadi itu dalam hal perbaikan rumah masyarakat yang rusak atau terkena musibah. Yang kedua yaitu bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang dan jasa antar dua organisasi atau lebih. Contohnya yaitu jual beli di pasar antara pedagang dengan pembeli. Yang selanjutnya yaitu kooptasi, yaitu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan dalam suatu organisasi. Contohnya adalah penerimaan pendapat dari seseorang. Adanya pendapat baru dari seseorang yang harus dihormati. Yang selanjutnya yaitu koalisi, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan tertentu. Contohnya yaitu kerjasama antar wakil DPR dalam membuat peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir yaitu joint venture, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh beberapa perusahaan untuk menyelesaikan proyek tertentu. Contohnya yaitu dua perusahaan yang bekerja sama untuk meningkatkan hasil produksi. Nah, itu adalah bentuk kerjasama menurut Surjono Sukamto. Yang selanjutnya yaitu bentuk kerjasama dilihat dari tempat terjadinya menurut M. Taufan. Ada kerjasama primer dan kerjasama sekunder. Kerjasama primer adalah kerjasama yang terjadi dalam lingkup keluarga. Contohnya adalah kerjasama antara ibu, ayah, kakek, nenek, serta anak-anak. Dan yang selanjutnya yaitu kerjasama sekunder, yaitu kerjasama yang terjadi dalam kelompok sekunder atau kelompok di luar lingkungan keluarga. Contohnya adalah
organisasi kemasyarakatan, dan organisasi profesi, dan yang lainnya. Itu adalah bentuk kerjasama menurut Muhammad Taufan yang dilihat dari tempat terjadinya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada unsur-unsur dalam kerjasama. Di sini ada 4 unsur-unsur dalam kerjasama atau yang disebut dengan faktor yang mendorong terjadinya kerjasama menurut Citambar. Yang pertama yaitu motivasi pribadi, yaitu tujuan-tujuan pribadi dihimpun dalam usaha-usaha bersama untuk mencapainya. Yang kedua yaitu kepentingan umum, yaitu kepentingan umum atau kepentingan bersama berdasarkan tujuan yang dianggap bernilai tinggi dapat pula memberi motivasi kepada orang-orang untuk kelompok-kelompok dan organisasi untuk bekerja sama. Yang ketiga, motivasi altruistik, yaitu bersumber dari keinginan seseorang untuk menolong suatu pihak yang memerlukan bantuan. Dan yang terakhir yaitu tuntutan situasi, yaitu misalnya ketika musibah banjir, orang-orang tergerak untuk menanggulanginya. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mendorong terjadinya kerjasama menurut Citambar. Yang 4 yaitu motivasi pribadi, kepentingan umum, motivasi altruistik, serta tuntutan situasi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan materi kali ini pada pertemuan 1 di modul 5. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Diingatkan kembali untuk mengisi absen sekaligus menjawab latihan soal pada form yang nanti akan disediakan. Dan jangan lupa untuk mencatat materi yang telah disampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.